Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengetahui frekuensi yang ada pada V input dan V output. Nah, untuk HPF ini aturannya apabila di atas ambang maka akan diloloskan, sedangkan di bawah ambang akan diblok. Nah, untuk nilai frekuensi yang kita gunakan adalah 0,1, sedangkan pada perhitungan nilai ambangnya 0,005. Ini di atas nilai ambang harusnya diloloskan, dan kita akan mencoba apakah ini diloloskan atau diblok. Kita akan mencoba running. Untuk rangkaian yang satu rangkaian V inputnya sebesar untuk V inputnya untuk HPF pasif ini sebesar 5 volt. Nah, kita akan mengetahui untuk V outputnya yaitu sebesar 5 volt juga. Nah, ini menandakan bahwa rangkaian ini diloloskan, nilainya sama. Kemudian kita juga bakal mengecek untuk bagian yang 3 rangkaian. Untuk yang 3 rangkaian nilai inputnya yaitu sebesar 5 volt juga. Ini kita delete satu ya. Kemudian nilai outputnya sebesar 5 volt. Ini artinya pada rangkaian ini diloloskan. Namun untuk rangkaian HPF ini akan lebih baik apabila menggunakan yang 3. Rangkaian 3 lebih baik digunakan daripada yang rangkaian 1. Nah, kemudian tadi kan kita menggunakan nilai yang ada di atas ambang. Nah, kita akan coba juga mengubah frekuensinya apabila ada di bawah ambang. Ambangnya itu kan 0,005. Nah, kita akan ubah ini menjadi di bawah ambang. Itu kita coba 0,001 untuk frekuensinya. Nah, harusnya ini diblok ya, harusnya ini diblok. Running. Nah, untuk V inputnya yaitu 5 volt. Nah, untuk V outnya, nah ini menjadi 42 mV. Jadi ini terjadi pemblokiran sehingga tidak diloloskan untuk yang rangkaian pertama. Nah, kita juga akan mengecek untuk rangkaian yang 3 rangkaian ini running. Nah, untuk V inputnya itu 5 sama. Nah, untuk yang ininya V outnya setelah 3 rangkaian ini juga terjadi pemblokiran. Oke, maka dapat disimpulkan bahwa untuk high pass filter apabila di atas high ya, di atas nilai ambang maka ia akan diloloskan, dan jika ada di bawah nilai ambang maka ia akan diblokir. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang low pass filter.
Selanjutnya kita akan menganalisis yang rangkaian LPF. Ini rangkaiannya sudah saya buat. Jadi untuk LPF ini, jika nilai outputnya lebih kecil dari nilai ambang, maka akan lolos. Sedangkan apabila nilai outputnya lebih besar dari nilai ambang atau frekuensinya lebih besar dari nilai ambang frekuensi, itu akan diblok. Jadi setelah dihitung, nilai ambang LPF ini adalah sebesar 30 Hz. Jadi kita akan mencoba menggunakan 20 Hz di sini di sign-nya. Kemudian kita akan coba merunning. Harusnya ini lolos karena kurang dari 30 Hz. Nah, untuk V inputnya itu sebesar 5 volt. Untuk V output satunya yang satu rangkaian ini sebesar 4, sekian. Untuk V output 2-nya yaitu sebesar 5, lebih kecil ya. Nah, ini terlihat bahwa terjadi penurunan pada rangkaian yang 3 rangkaian ini, sehingga hasilnya kurang dari 3, dan untuk yang satu rangkaian ini 4, sekian. Harusnya ini lolos, namun karena ada resistor sehingga terjadi penurunan voltage. Nah, kita juga akan mencoba jika menggunakan nilai frekuensi 10. Kita akan running. Nah, jika nilai frekuensinya 10 ini, untuk V inputnya sebesar 5 volt, untuk V output satunya sebesar kita perbesar dulu, mendekati 5. Untuk V output yang ketiga, yang 3 rangkaian, output 2 ini. Selanjutnya itu sistem penguat instrumen op-amp menggunakan lattice spice ini. Jadi dalam rangkaian ini ada beberapa rangkaian yang harus dibuat. Nah, yang pertama kita mempunyai elektroda 1, elektroda 2. Nah, dalam elektroda 1 dan elektroda ini kita masuk ke penguat rangkaian. Kita pakai op-amp yang non inverting, kemudian masuk ke op-amp subtractor. Nah, dari sini langsung masuk ke HPF aktif. Nah, HPF aktif ini atau high pass filter ini berguna untuk sebagai penyaring sinyal di atas ambang bawah. Jadi yang sinyalnya di atas ambang bawah ini akan lolos, dan yang di bawah ini akan terblok. Nah, dari sini masuk ada op-amp dari HPF penguat rangkaian lagi. Nah, dari sini kita ada rangkaian LPF aktif. Jadi LPF aktif ini yaitu low pass filter, sebagai sinyal yang di ambang bawah ini, di ambang bawah atas akan diloloskan. Nah, dari situ ada op-amp dari LPF lagi, op-ampnya op-amp non inverting. Kemudian setelah LPF ada level shifter. Nah, level shifter ini berguna untuk mengubah sinyal yang dari LPF ini yang negatif mengubah menjadi positif semua. Jadi sinyal yang asalnya ada negatif positif
dipindahkan ke atas jadi positif semua. Nah, dari sini ada masuk lagi ke op-amp penguat kedua. Nah, kemudian kita akan mengetahui besar dari Vout, besar tegangan yang ada pada rangkaian ini. Untuk itu kita merunning. Nah, kita mempunyai di sini ada subtraktor 1 dan subtraktor 2. Nah, kita pertama akan mengetahui dulu untuk subtraktor, untuk input elektroda satunya, input elektroda satunya. Nah, kita akan mengetahui. Nah, untuk input elektroda satunya ini sebesar 1 mV. Nah, sedangkan untuk yang input elektroda 2-nya sebesar 2 mV. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui V keluar, Vout dari op-amp. Untuk P input untuk elektroda 1, kita akan mengetahui Vout-nya sebesar Nah, ini jika diperbesar ini nilainya 10. Kemudian untuk yang elektroda 2, Vout-nya sebesar dalam perhitungannya Vout elektroda ini yaitu 20 dan 10. Nah, untuk subtraktornya ini pengurangan dari subtraktor 2 dikurangi subtraktor 1. Kita delete dulu. Nah, ini untuk subtraktornya adalah hasil pengurangan. Hasil pengurangan ini harusnya nilainya 10. Karena 20 dikurangi 1. Nah, ini tuh harusnya nilainya 10. Nah, setelah itu kita juga akan mengetahui besar dari HPF aktif dan LPF. Nah, untuk HPF aktifnya yang warna hijau. Nah, pada HPF aktif ini juga ada rangkaian op-amp non-inversing. Nah, kita akan mengetahui V keluaran dari op-amp non-inversing ini. Nah, ini nilainya akan mendekati 100. Akan mendekati 100 mV. Nah, setelah itu kita lanjut ke LPF aktif. Untuk LPF aktifnya kita Nah, untuk LPF aktifnya terlihat ada penurunan, namun penurunannya tidak terlalu besar, jadi sekitar 80 sekian dari 100.
Nah, ini ada penurunan karena ada resistor. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui pada pada op-amp penguat LPF ini setelah dikurangi, setelah itunya menurun, ini juga kita akan mengetahui di penguatnya. Nah, ini dikeluarkannya sebesar kira-kira 0,8. Nah, kemudian setelah itu kita mengetahui bahwa ambang batasnya itu 31,84 Hz. Jadi 20 volt ini akan lolos karena di bawah 31 dan di atas 0,05. Dan tadi terbukti bahwa pada saat menghitung LPF dan HPF lolos ya nilainya. Nah, setelah itu kita masuk ke cipher. Kita delete dulu. Nah, pada cipher ini kita akan mengetahui ada dua inputan, ada input dan ada output. Jadi ini kita delete dulu. Nah, ini pada cipher ini adalah cipher setelah disaring, sehingga sinyalnya akan semuanya positif. Kemudian lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah penguat kedua op-amp nilainya positif. Oke, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.